Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik, serta menyediakan Alkitab dan persembahan. Adik-adik diharapkan mengikuti instruksi yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik harus fokus dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain selama ibadah online. Selamat beribadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes. Bertemu lagi bersama anak-anak di sini di ibadah online anak sekolah minggu di KPI Jakarta 3 Oktober 2021 dengan tema Aku Mau Hidup Benar. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita saat bersenang satu dimulai. Saat belum selesai, kita lakukan pujian kita dengan dua lagu dengan firman nama saya. Semua bangkit berdiri ya. Kembali kita bernyanyi dari Hidup Jumat 363 ayat 1 bagi Yesus diserahkan. Yesus ku serahkan hidup.
menghukum Tuhan yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, usaha, dan dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Mari kita berdoa untuk memohon kekuatan daripada Allah. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bernyanyi dengan judul lagu Firman-Mu Beritahukan Aku. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak di sini yang akan menyampaikan firman Tuhan pada kita di Minggu 3 Oktober 2021. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kakak mau adik-adik siapkan Alkitabnya, duduk yang manis karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu atas semua berkat karunia yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini kami masih dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, bersabdalah karena kami akan siap mendengarkannya. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita buka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Kakak bacakan dari sini ya. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, untuk lebih mengetahui tentang Raja Yosia, adik-adik bisa saksikan video berikut ini ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja yang mengasihi Tuhan. Raja yang baik, dia baru berumur 8 tahun waktu dia diangkat menjadi Raja Israel. Dia berbeda, tidak seperti ayahnya Raja Amon ataupun kakeknya Raja Manasye yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Waktu dia menjadi raja, dia mau mengikuti perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau dan dia mengikuti seperti yang dicontohkan oleh Raja Daud. Nah, sebagai ucapan syukurnya, Raja Yosia
ingin sekali memperbaiki rumah Tuhan, dan dia menyuruh sekretarisnya Safan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak karena banyak orang menyembah kepada berhala, tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Nah, pada waktu rumah Tuhan diperbaiki, Imam Hilkia yang ada di bait Allah, yang ada di rumah Tuhan, menemukan gulungan kitab Taurat, yaitu bukunya Tuhan. Ya, dan bukunya Tuhan ini dibawa oleh Safan kepada Raja Yosia, dan Safan membacakannya untuk Raja Yosia. Waktu Raja Yosia mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hatinya menjadi sangat sedih karena dia tahu bangsa Israel sudah tidak taat kepada Tuhan, dan dia tahu Tuhan pasti marah terhadap bangsa Israel karena tidak taat. Lalu Raja Yosia mengumpulkan orang-orang Israel di depan rumah Tuhan. Dia membacakan kembali seluruh bukunya Tuhan dan meminta orang-orang untuk taat, berbalik dari jalannya jahat, lalu taat kepada perintah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Dan Raja Yosia menolong orang Israel untuk taat kepada Tuhan. Dia menghancurkan patung-patung berhala, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang tidak taat, melakukan hal-hal yang jahat, diberi pelajaran supaya mereka kembali taat kepada Tuhan. Nah, Raja Yosia adalah raja yang baik. Dia membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Nah, setelah Raja Yosia dikatakan tidak ada lagi raja yang seperti Raja Yosia. Nah, adik-adik, video barusan kita udah lihat bagaimana Raja Yosia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebelumnya kakak mau ingatin nih, siapa sih kak Raja Yosia itu? Nah, Raja Yosia adalah raja yang merupakan leluhur dari Raja Daud. Sebelumnya kakak yakin adik-adik semua di sini pasti ingat dan tahu siapa Raja Daud. Raja Daud merupakan raja yang adil dan bijaksana yang dapat membawa bangsa Israel menuju masa kejayaannya. Nah, Yosia merupakan leluhurnya. Sebelumnya, Yosia ini memiliki kakek dan juga ayah yang memerintah sebelum ia diangkat menjadi raja. Tapi ayah dan juga kakek dari Raja Yosia ini bukan merupakan raja yang baik dan benar. Kakek dan juga ayahnya ini banyak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Mereka tidak menaati perintah Tuhan, mereka tidak taat kepada Tuhan, dan mereka bukan merupakan raja pilihan dari Tuhan. Tetapi walaupun begitu, Raja Yosia tidak melakukan hal yang dilakukan sama seperti kakek dan juga ayahnya. Tetapi Raja Yosia menjadikan Raja Daud sebagai teladannya. Nah, kita tahu bagaimana Raja Daud membawa bangsa Israel menuju masa kejayaannya, dan juga bagaimana Raja Daud bersikap adil dan juga bijaksana. Nah, Raja Yosia melakukan hal yang sama. Raja Yosia bukan hanya memperbarui imannya saja sebagai raja, tetapi Raja Yosia juga membawa bangsa Israel menuju kejayaannya juga. Jadi pada masa Raja Yosia tersebut banyak sekali kesalahan dan perbuatan tercela yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Israel. Di situ mereka membangun patung-patung, mereka melakukan penyembahan berhala. Nah, Raja Yosia mencoba untuk membawa bangsanya kembali menuju pembaruan iman yang takut akan Tuhan dengan menghancurkan semua patung-patung tersebut tanpa menyisakan sedikit pun. Jadi, Raja Yosia tersebut menghancurkan segala macam bentuk penyembahan berhala. Nah, adik-adik, kita udah tahu nih gimana Raja Yosia yang bersikap seperti Raja Daud. Dan kakak mau ingatin sekali lagi, tema kita pada hari ini ialah Aku Mau Hidup Benar. Seperti Raja Yosia yang sudah kita dengar, bagaimana sikapnya menjadi raja yang benar dan takut akan Tuhan, kita diajak oleh firman Tuhan untuk takut akan Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau hidup dengan benar. Terus kak, gimana ya caranya supaya kita bisa hidup dengan benar?
Apa kita harus menjadi raja dulu seperti Raja Yosia yang membangun kerajaan Israel, membawa bangsa Israel menuju masa kejayaannya? Tidak ya adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat melakukan hidup yang benar dengan cara-cara sederhana. Gimana ya Kak maksudnya? Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Adik-adik tahu kan? Iya, mendengarkan firman Tuhan. Cara sederhana seperti itu, dengan mendengarkan firman Tuhan saja, kita dapat belajar perlahan untuk hidup dengan benar. Dengan adik-adik pada saat ini kita berkumpul di sini, mendengarkan firman Tuhan, kita sudah melakukan hidup benar dengan mengetahui kuasa Tuhan. Dengan mendengarkan firman Tuhan kan kita jadi semakin tahu Alkitab, kita tahu tentang tindakan yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Nah, adik-adik di sini mendengarkan firman Tuhan bukan hanya sekedar ya udah dengarkan, enggak ya, kita harus juga meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bukan hanya mendengarkan saja, tapi kita memahami, mempelajari, dan juga melaksanakannya dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, selain mendengarkan firman Tuhan nih, ada satu cara lagi yang dapat membantu kita untuk menguatkan iman kita agar kita hidup dengan benar, yaitu kita berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, meminta kekuatan kepada Tuhan agar kita selalu dituntun, agar kita dapat menjadi anak-anak yang baik, yang hidup benar, dan kita menaati semua perintah Tuhan juga dengan baik, kita meneladaninya dalam kehidupan kita. Adik-adik di sini jangan merasa kecil ya, karena kayak, enggak Kak, aku masih kecil. Jangan, kita sebagai anak-anak, kita nggak pernah kecil di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, dari ayat hafalan kita nih, dari 1 Timotius 4 ayat 12. Kakak bacakan di sini, dan adik-adik bisa baca juga di rumah masing-masing, bisa dihafal juga untuk menjadi pedoman hidup kita, yaitu 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikianlah firman Tuhan. Kita mau satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membantu hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, yaitu agar kami anak-anak-Mu dapat hidup dengan benar, meneladani sikap dari Raja Yosia, walaupun berada di lingkungan yang tidak baik, tetapi ia tetap berpegang teguh Tuhan pada perintah-Mu, pada ajaran-Mu untuk menjadi raja yang baik, yang hidup benar, menaati segala perintah-Mu. Bantu kami Tuhan agar kami dapat meneladani Raja Yosia, kami dapat hidup baik, kami hidup benar Tuhan di hadapan-Mu, kami dapat mendengarkan firman Tuhan selalu, meneladaninya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami juga Tuhan, anak-anak sekolah minggu dalam persekolahan kami, bantu kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang lebih baik lagi ke depannya dalam persekolahan kami dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Tuhan orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkati mereka selalu Tuhan dan lindungi mereka, berikan mereka panjang umur, kesehatan dan juga murah rezeki. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita membuka persembahan, siapkan persembahannya masing-masing. Ayat persembahan bagi kita terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita berikan persembahan kita. Kita akan satu dalam pujian dari Ibu Tuhan 460 ayat 1.
Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Engkau jamah, Engkau berkati Bapa, supaya persembahan ini boleh kami pergunakan untuk kejayaan maupun dengan dunia ini. Biarlah kami juga Tuhan boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ajari kami Bapa, supaya kami juga boleh mempersembahkan tubuh kami, tingkah laku kami, dan juga perbuatan kami semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah juga kami Tuhan boleh meneladani Raja Yosia yang tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan seperti leluhurnya Daud. Berkati kami Tuhan, supaya kami juga boleh mengarahkan mata kami, pandangan kami kepada Tuhan, dan kami Tuhan tidak melakukan yang jahat di mata-Mu. Karena itu Tuhan, ajari kami, tuntun kami Bapa dari sejak kecil, supaya kami menjadi orang yang hebat seperti Yosia, menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Ajari kami Bapa, tolong kami di tengah-tengah pandemi yang saat ini kami mengalami banyak kesulitan. Kami tidak bertemu muka dengan pengajar-pengajar kami di gereja maupun di sekolah, tapi biarlah Roh Kudus boleh menuntun kami, supaya kami boleh belajar, dan boleh iman percaya kami semakin dewasa, dan kami punya pengetahuan tentang Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati persembahan kami, adik-adik yang kasih Tuhan. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa, seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang kasih Tuhan, pulanglah dan terima dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah, Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.